الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أما بعد, Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya keluar dari lisan kita sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan dia pula Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih sempat melaksanakan salah satu rutinitas pondok kita, yaitu menjalin silaturahmi antara orang tua santri. Qala Rasul, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yaitu qati'ur rahmi, yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. Di dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu." Siapa di antara kalian yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendak ia menyambung silaturahmi. Bukankah silaturahmi adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita ingin menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu bukti cinta hamba kepada Rasulullah ketika ia mampu menjalankan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati, siapa di antara kalian mendirikan sunnahku, faqad ahabbani, berarti ia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, wa masahima fil jannah, berarti ia temanku di surga nanti insyaallah. Salawat serta salam tak lupa bila kita curahkan kepada panduan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammi makariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Laqad khalaqnal insana fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib di kesempatan yang penuh berbahaya ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan kesempurnaan daripada Al-Quranul Karim. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, yang pertama kata Rasulullah, menjadi orang-orang terbaik di hadapan Rasulullah. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwasanya orang-orang terbaik di hadapannya adalah orang-orang yang tinggi jabatannya. Rasulullah SAW tidak mengatakan orang-orang terbaik adalah orang-orang yang banyak hartanya. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwasanya orang-orang terbaik di hadapannya adalah orang-orang yang menjadi seorang artis, aktor terkenal, bahkan memiliki penggemar di seluruh dunia. Tetapi kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengawalkannya. Tidakkah kita ingin dipuji oleh kekasih Allah? Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang terbaik di hadapan Rasulullah? Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelajari Al-Quran, Anda akan mendapat gelar itu sebagai orang-orang terbaik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mereka mempunyai petunjuk hidup, mereka mempunyai jalan yang lurus. Orang yang hidup tidak mempunyai tujuan, orang yang hidup tidak mempunyai jalan, orang yang hidup tanpa arahan, tanpa perintah, mereka bagaikan mayit, orang-orang gila yang berjalan di muka bumi ini. Tubuhnya masih sehat, masih utuh, tetapi hatinya sudah lama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat ini banyaknya umat Islam yang tidak tahu akan siapa yang mereka ikuti. Banyaknya umat Islam yang tidak tahu apa guna mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, karena mereka lalai daripada Al-Quranul Karim. Ketika mereka tidak tahu siapa yang akan mereka ikuti, dijawab oleh Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada pada diri Rasulullah
suri teladan yang baik. Mereka bertanya, siapa yang akan mereka, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna." Aku tidak akan menciptakan jin wal ins dan manusia illa kecuali liya'budun, mereka beribadah kepadaku. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an, mereka mempunyai jalan hidup. Mereka tahu yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang bengkok dengan yang lurus, yang patut diikuti dengan yang patut dilarang. Karena mereka tahu makna daripada semua itu melalui membaca Al-Quranul Karim. Karena di antara kita hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baru melihat Al-Quran ketika melihat di pajangan dinding kita. Mereka baru mendengarkan ayat suci Al-Quran ketika mereka sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quranul Karim. Mereka baru mengingat Al-Quran ketika mereka zakaratul maut. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya hari ini Al-Qur'an petunjuk paling lurus. Petunjuk paling lurus. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhir ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, "Taraktu fikum," kutinggalkan kepada kalian amraini, dua perkara. Siapa yang pegang perkara ini lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena kitabullah adalah sebaik-baik perkataan, yaitu kata Rasulullah, "Fa inna asdaqul hadithi kitabullah." Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an," baca Al-Quran, "fa innahu ya'ti yaumil qiyamah." Karena Al-Quran akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Syafaat artinya ganjil. Kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan ganjil, mati dalam keadaan ganjil, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ganjil. Yang akan menggenapkan kita adalah syafaat, yaitu syafaat daripada Al-Qur'anul Karim. Tidakkah kita ingin ditemani ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua orang takut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian, tetapi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mereka tahu bahwasanya ada orang yang akan menemaninya di hari kemudian nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesempurnaan daripada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh survei, yang tak mampu dijawab oleh akal pikiran manusia, tetapi mampu dijawab Al-Qur'anul Karim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan pada waktu itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beribadah di waktu haji. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang akan mereka sedekahkan, infakkan. Qul ma anfaqatum min khairin falil walidain. Katakan harta apa saja yang kau miliki. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Engkau bertanya tentang perkara judi dan khamar. Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Katakan keduanya adalah dosa besar. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan berperang di bulan itu adalah dosa besar. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh survei, yang tak mampu dijawab oleh akal pikiran manusia, begitu selesai kesempurnaan daripada Al-Quran? Tidak, hadirin sekalian. Al-Quran dapat menceritakan orang-orang yang soleh terdahulu sebelum kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kisahnya. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, ketika beliau di masa tuanya ingin memiliki anak karena beliau takut tidak ada orang yang mampu meneruskan dakwah beliau. Tidak ada orang yang mampu meneruskan dakwah beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria,
wahai Zakaria, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Aku berikan kepadamu anak, namanya Yahya. Kau tidak akan mendapat nama terbaik sebelum aku berikan nama itu kepada anakmu, yaitu Yahya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu ketika beliau ingin menghadap kepada Firaun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, la takhaf." Jangan kau takut. Kau hadapkan kepada Firaun, kau hadapkan dirimu kepada Firaun, kau kalahkan dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sinilah ceramah yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah kisah dari seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid, salah satu sahabat yang pernah sebelum ia memeluk Islam, yang pernah mengalahkan Rasulullah SAW di Uhud. Dia pernah mengalahkan Rasulullah SAW di Uhud. Ketika beliau memeluk Islam, beliau menjadi panglima perang terbaik, menjadi panglima perang, prajurit yang masuk di tengah-tengah perang karena ingin syahid di dalamnya. Tetapi ketika selesai perang, beliau kembali ke rumahnya. Setelah ia melihat di dindingnya, ia melihat Al-Quran yang berdebu. Ia ambil Qurannya itu, dia usap-usap, kemudian dia cium sambil menangis. Karena kenapa? Ia takut bahwasanya dia lalai dari Al-Quran. Padahal ini sudah perang, sudah kembali dari jihad, tetapi beliau masih memiliki Al-Quran. Bagaimana lagi dengan kita? Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.